Bang Saleh, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kelanjutannya? Oh, Ricky Gerung, dengar-dengar kemarin udah ke baris krim ya? Sudah. Jadi begini, Bang Saleh ya, walaupun tadi malam pun, kemarin malam Rocky Gerung sudah konferensi pers dan minta maaf ke Pak Prabowo, tapi bukan berarti ini selesai begitu saja ya. Dan kemarin hari Senin, saya hari Senin bersama lawyer saya atau lawyer dari Gerakan Cinta Prabowo itu sudah membuka laporan di Baris Krim. Cuma memang masih ada beberapa berkas yang harus saya lengkapi dan akan saya lanjuti lagi, nanti hari Senin saya akan serahkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan Baris Krim untuk sebuah LP. Saya rasa gitu, Pak Saleh. Oh gitu ya. Oh jadi Rocky Gerung udah minta maaf ya, telekonferensi ya? Sudah. Makanya Pak Prabowo kemarin sudah mengatakan bahwa Rocky Gerung sudah sadar dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pernyataan dari Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky Gerung seorang akademisi yang sangat cerdas, intelektual, ya muda ya. Namun beliau ini sangat populer sekali, sangat terkenal dalam satu bidang, yaitu pengkritik ya, yang sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Kadang-kadang dalam kritikannya ini beliau ini tidak sadar kalau terlalu berlebihan atau kebablasan, sehingga dalam kesempatan ini beliau mengkritik presiden kita, presiden ke-8 Prabowo, Bapak Prabowo Subianto, yang mengatakan dengan perkataan yang tidak pantas, tidak wajar, dan beliau ini sekarang dipolisikan, sudah dilaporkan dan laporannya sudah masuk katanya ya. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja pemprosesannya. Akan diproses untuk beliau ini dimasukkan ke dalam jeruji besi ya. Bagaimana kisah selanjutnya, marilah kita saksikan bersama. Seluruh politisi suruh saya minta maaf. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Loh, ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang presiden bukan bajingan. Nah kan logiknya itu kan. Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Kan itu yang saya bilang ya, kita bersyukur sekarang tiba-tiba langsung punya presiden yang teruji dalam sejarah, berpengalaman, dan umurnya itu Bang sama dengan umur dari pemimpin-pemimpin yang senior di dunia ini. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor di belakangnya tuh kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi. Dan belum gitu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu. Tapi kami juga tidak begitu saja ya. Ini juga pembelajaran buruk bagi generasi yang akan datang bahwa kita sebagai rakyat Indonesia itu harus menghargai dan menghormati seorang presiden, terutama Pak Prabowo yang saat ini butuh fokus, butuh konsentrasi yang cukup supaya bisa melaksanakan program-program 5 tahun ke depan dengan maksimal. Jadi mungkin kalau secara pribadi Pak Prabowo sudah memaafkan, tapi secara konsekuensi hukum kami sebagai organisasi Gerakan Cinta Prabowo tentu kami tidak bisa menerima begitu saja ya. Jadi tetap kita akan tidak lanjuti laporan ke Baris Krim, dan insya Allah minggu depan ini sudah akan keluar itu pernyataannya ataupun kelanjutan dari laporan yang kami sudah buat. Cara saya itu Pak Saleh.
Ya, jadi kalau saya melihatnya gini, ya Pak Rocky Gerung ini harusnya mendukung Pak Prabowo, membantu Pak Prabowo, ya atas oknum-oknum pejabat yang tidak setuju dengan gebrakan Pak Prabowo. Contoh ini, ya masalah korupsi. Ya, ini harusnya Pak Rocky Gerung itu malah harus viralkan mendukung Pak Prabowo, termasuk efisiensi anggaran. Karena kan Pak Rocky Gerung mungkin sudah tahu bahwa selama ini anggaran kita ini ratusan triliun itu bocor dan disalahgunakan. Nah, Pak Prabowo ini kan sedang melaksanakan efisiensi anggaran negara yang kurang lebih 300 triliun ya, 300 triliun lebih. Nah, sekarang ini ya ada beberapa pejabat, oknum-oknum pejabat yang menyerang Pak Prabowo. Nah, seharusnya di sinilah Rocky Gerung ini muncul menghantam oknum-oknum pejabat ya yang tidak setuju efisiensi anggaran, harusnya yang begitu. Jangan malah di ini kalau menurut saya. Kalau Dinda bagaimana? Sama, Bang Saleh begini, kita kan kecewa, kita sakit hati, kita marah dengan sosok Rocky Gerung, itu wajar ya. Kalau memang dia itu benar-benar orang akademisi yang cukup pintar dengan gelar doktor, seharusnya dia menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia. Memang benar negara Indonesia ini negara demokrasi Pancasila ya. Untuk mengedepankan adab dan etika, tidak asal ngomong. Ini seorang doktor yang selalu mencaci maki dan menghina kepala negaranya, ya bagaimana gitu loh. Itu tidak pantas keluar dari mulut seorang doktor Rocky Gerung ini ya. Saya perhatikan dia selalu menyerang kepala negara dan ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini ya. Saat ini Pak Prabowo itu dengan beban yang begitu berat saja itu masih memikirkan bagaimana dalam waktu yang baru 100 hari lebih sedikit bisa melaksanakan program-program kerja yang sudah beliau buat. Itu bukan hal mudah dan murah. Ini butuh support dan dukungan dari semua pihak ya. Bang Rocky Gerung ini atau saudara Rocky Gerung ini siapa sih sumbangsinya kepada negara ini? Belum ada Bang Saleh. Cuma ngomong ya cuap-cuap, mengkritisi pemerintahan, menjelek-jelekan pemerintah, menghina seorang kepala negara. Ini konyol ya. Seharusnya Indonesia ini butuh orang-orang pintar supaya bisa membantu Pak Prabowo untuk membenahi semua permasalahan-permasalahan negeri ini, bukan malah membuat kegaduhan ya. Pak Prabowo Pak Prabowo nggak akan meladeni, tidak akan marah, tidak akan menyerang balik ke Rocky Gerung. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya Pak Prabowo ini? Tentu kami akan marah dan tidak terima ya. Ingat, di dunia ini di atas langit masih ada langit ya. Mungkin kemarin-kemarin Anda itu cukup sakti, tidak bisa tersentuh hukum karena Anda sendiri sudah ngomong, sudah dilaporkan 37 kali oleh masyarakat Indonesia terkait apa yang sudah dilakukan dan dia tidak tersentuh hukum. Yang kita berharap yang ke-38 kali ya Pak Rocky Gerung harus masuk dan bertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilakukan itu. Karena apa? Setiap pekerjaan itu ada konsekuensinya. Nah, jadi saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo kemarin didampingi tim advokasi dari Gerakan Cinta Prabowo sudah membuka laporan. Cuma memang masih ada berkas-berkas yang kurang yang harus saya lengkapi ya. Kebetulan hari ini juga masih di Lampung saya Bang Saleh karena banyak kerjaan ya. Tapi akan saya lengkapi supaya apa? Semua masyarakat bisa melihat bahwa Pak Prabowo itu punya kader-kader militan yang tidak akan diam saja ketika bapaknya dihinakan. Saya rasa itu Bang Saleh. Oke, berarti hukum terus berlanjut ya? Proses hukum masih ya, hukum tetap berjalan ya. Berjalan. Nah, ini misalnya tetap berjalan. Pendapat dari Abang ini. Ini kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini kan Rocky Gerung ini kan ya pintar lah, gelar doktor. Nah, bagaimana kalau ke depan diuji coba keilmuannya Rocky Gerung masuk dalam pemerintahan? Bagaimana menurut Dinda itu? Kalau memang pintar? Nggak apa-apa. Saya setuju saja. Maka saya sampaikan tadi, Pak Prabowo itu butuh orang pintar untuk menjadi pembantunya, ya. Makanya kemarin berapa hari kan kita sama-sama Bang Saleh juga tahu bagaimana saya, walaupun saya itu pendukung loyalis sejatinya Pak Prabowo, tapi bukan pendukung fanatik yang selalu mengatakan benar tentang apa yang dilakukan oleh menteri-menteri Pak Prabowo. Betul. Kalau itu salah, saya katakan salah. Kebijakan contohnya kemarin terkait ATR BPN kita teriak-teriak. Betul. Ya, terkait lagi kebijakan dari apa? Dari KKP, kita juga protes. Betul. Belum lagi LPG 3 kilo dari Bahlil, kita juga teriak-teriak. Nah, tapi ya saya bilang tadi, Pak Rocky Gerung itu kan pinter. Semua orang tahu mengatakan dia itu pinter, ya. Oke, saya pun nggak kasihkan untuk menyarankan ke Pak Prabowo untuk coba menggunakan Rocky Gerung, kasih jabatan, ya, kasih target waktu. Kalau memang ternyata dia nggak bisa juga, ya berarti sama. Yang dungu itu bukan orang yang dikatakan Rocky Gerung, tapi justru dia sendiri yang dungu. Jadi burung biu tahu burung biu. Dia pinter ngomong, tapi nggak ngerti apa yang diomongin. Nah sekarang kita minta bukti. Makanya kita dorong Pak Prabowo, oke, Rocky Gerung biar nggak ngomong, kasih jabatan, dikasih target waktu. Bisa nggak dia kerja? Ya, kalau nggak bisa kerja, ya sudah. Seluruh masyarakat Indonesia tahu ternyata yang dungu itu siapa? Ya Rocky Gerung, gitu loh. Makanya sekarang kita dorong Pak Prabowo kasih jabatan ke Rocky Gerung
supaya dengan keilmuannya, dengan kepintarannya, dia bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk negara dan bangsa ini. Saya rasa nggak apa-apa, Pak Saleh. Kita setuju aja. Itu lanjut aja. Ya, tetapi proses hukum tetap berlanjut, gitu ya? Ya berjalan. Ya, untuk pembelajaran itu. Nanti, Ya. ya, ketika nanti saya sudah dihubungi oleh Pak Prabowo maupun stafnya, udah Pak Iwan, udah Pak Prabowo udah maafkan, itu lain hal, ya lain soal. Ya. Tapi intinya hukum tetap berjalan, karena Pak Prabowo juga sudah mengatakan bahwa itu salah apa yang dilakukan Rocky Gerung. Walaupun dia sudah minta maaf, tapi konsekuensi hukum tetap berjalan, Bang Saleh. Ya, saya rasa itu yang saya lakukan. Iya kan, kalau kita lihat pintar ngomong, gelar dokter, dosen, di mana-mana kan ilmu filsafat, harusnya itu dimanfaatkan ilmu itu untuk membantu pemerintah, bukan menyebar fitnah, bukan menyebar kebencian. Ya kan, apalagi dibilang bajingan tolol begitu. Wah, Pak Prabowo mungkin santai, tapi pengikut jadi nggak bisa santai. Pak Saleh, kita ini orang joker, Pak Saleh, ya. Diajak ngomong baik-baik kita mau, diajak belok kanan belok kiri juga mau, diajak balik kanan pun kita siap, ya kan? Iya. Yang sesuai yang disampaikan Pak Saleh kemarin. Rocky Gerung itu kalahnya lawan orang nekat kan? Iya. Nah, tapi kan kita nggak mau. Kita harus dukung Pak Prabowo ini masih fokus membenahi bangsa dan negara ini. Jangan kita buat beliau pusing. Nah, kalau situasinya tenang, nyaman, damai, kan Pak Prabowo bisa berpikir dengan sempurna, dengan maksimal. Tapi kalau dipusingi dengan hal-hal yang tidak perlu, ya kasihan juga lah. Hanya orang yang tidak punya otak saja. Ketika ada orang ingin membangun negara ini, dirongrong, diganggu dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, belum lagi Pak Prabowo ini kan jelas mendapat keserangan dari mana-mana kan. Ya. Sampai kemarin pernyataan oleh Pak Hasim, dia pun mendapatkan ancaman untuk menyangkut nyawa. Betul. Ya. Jadi saya berpikir begini, ya kita kuat-kuatan. Pak Prabowo itu menang mutlak di negara ini, berarti dia didukung oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya. Berarti mengganggu Pak Prabowo, berarti siap berhadapan dengan bangsa dan negara Indonesia ini. Ya. Jadi gini, Pak Prabowo itu aset termahal yang kita miliki, Pak Saleh. Jadi tidak boleh, jangankan orang nyamuk saja nggak boleh nyentuh Pak Prabowo itu. Karena itu aset bangsa yang mahal. Itu saya rasa, Pak Saleh. Dan begini, saya punya cerita dulu waktu kapten. Ada seseorang yang atasan, yang kehormati, tahu sendiri lawan waktu kita di Kostrad dulu. Kalau saya hormat kepada senior itu gemetar, patah-patah tangan ini kan. Tiba-tiba orang yang kubanggakan, respect, orang yang kuhormati, orang yang kuidolakan, berkumpul dengan, ya mohon maaf, salah satu pengusaha lah, waktu itu di Madiun. Pas senior itu, atasan itu, atau idola saya itu belum datang, dia ngomong sama saya. Pak Saleh, kok belum datang si Anu? Dia sebut si dan menyebut namanya. Dia bilang, kau jangan mentang-mentang pengusaha, orang kaya, kau menyebut nama, menggunakan kata si kepada orang yang kau hormati sampai patah-patah ini si kuku. Ya. Kau menghormati saya, manggil Pak Saleh, memanggil orang yang kuhormati, kuhargai, kau panggil si. Saya bilang, kurang ajar kau ini, jangan kalau kau mentang-mentang ada duit, kau jadi pengusaha di sini, seenaknya kau begitu. Hampir kuhajar. Nah, tetapi ini saya tidak berharap kepada loyalis Pak Prabowo melakukan hal yang sama. Ya, karena kita tahu bahwa kita ini sangat mencintai Pak Prabowo, ya sangat menghargai, sangat mengidolakan. Jadi kalau ada yang memberikan dia suatu statement yang kurang jelas, apalagi fitnah, otomatis kita tidak bisa terima. Walaupun sudah berulang kali Pak Prabowo mengatakan, biar kalau orang mau fitnah saya, biar kalau orang maunya apa sama saya, kita tetap jogetin sajalah, santai. Ya, oke, itu Pak Prabowo. Tetapi terkadang arahan itu masuk, terkadang juga buntu kalau sudah ada yang melecehkan. Terkadang begitu ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Iwan ini ya. Karena dasar kita itu dasar mencintai idola. Benar nggak? Makanya kemarin itu, ya Pak Saleh begini. Pak Prabowo itu asal dihina, asal diganggu, dirongrong oleh orang-orang lain pun selalu tersenyum kan? Ya. Tapi baru kemarin saya tahu seorang Presiden Prabowo Subianto itu sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Yang itu sudah luar biasa. Koruptor. Ya koruptor, semuanya kan berkaitan Mas Saleh. Ya. Dari mulai koruptor sampai penghina, penghujat. Jadi kan dalam beberapa minggu ini Pak Prabowo ini kan diganggu dari mana-mana, termasuk Rocky Gerung ini. Puncak kekesalannya itu telah tertuang dalam ucapan saat acara NU itu. Ya. Kita Bang, kalau Pak Prabowo sudah begitu, itu teguran keras untuk kita Bang. Bahwa Pak Prabowo pun punya batas kemarahan, batas kesabaran, yaitu kesalahan, dan itu dituangkan dalam acara itu. Itu dalam sekali ucapannya itu. Betul. Nah, harusnya kan kayak Rocky Gerung ini kan harusnya menghajar juga koruptor-koruptor itu. Bukan malah menyerang Pak Prabowo. Rocky Gerung itu dia itu kritis kepada apa? Koruptor-koruptor, maling-maling negara
dan cukong-cukong yang sudah merugikan negara dengan dengan nama usaha lah segala macam, tapi sebenarnya mendegradasi kewibawaan negara itu nggak boleh ya, bukan malah nyerang pemerintah sendiri loh. Itu salah gitu loh. Oke, Dinda. Nanti abang ikuti proses hukum yang Dinda lakukan itu. Ya nanti Senin saya kembali ke Barreskrim untuk melengkapi berkas-berkas supaya Rocky Gerung benar-benar bisa jadi tersangka, bilang sampai terdakwa. Ya, secara itu Bang Saleh. Dan sekarang harusnya ini kita maintain dengan itikat baik, bahwa maksud baik Pak Prabowo ya, beliau menyatukan kita itu karena kita punya tujuan dan cita-cita besar yang secara bersama-sama harus kita usung. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Tapi kami paham dan kami mengerti. Begitulah kita harus secara tega mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Kalau kita mengenal Pak Prabowo ya, dari awal ya inilah pikiran-pikiran yang menggelayuti beliau selama ini gitu. Dan tinggal tunggu momentum kapan beliau ada di pucuk kepemimpinan dan dia melakukannya secara masif, Bang. Ya kayak misalnya sekarang penghematan kan, itu dahsyat, Bang. Termasuk saya kaget juga tuh penyetopan ekspor gas itu ke Malaysia, Singapura ya. Saya nggak tahu teknisnya karena ya, kementerian teknisnya itu ada, tapi kita lihat yang reformasi di dalamnya dulu, Bang. Tadi kan Abang menyebut soal pengarahan beliau kepada TNI dan Polri. Itu kan kalau yang ngomong ini Jenderal Bintang 4, Bang. Lulusan dari Akademi Militer dan tahu gitu kehidupan prajurit, kehidupan para jenderal gitu ya, Bang ya. Terus ngomong itu kan lain, Bang, ceritanya. Iya, iya. Kan itu orang dalam yang ngomong. Gitu kan. Artinya efek tendangannya pasti keras lah. Kita nggak boleh main-main lagi soal itu. Kemudian beliau kan dari dulu kan, Bang, soal kebocoran. Kan itu omongan beliau lama dan orang nggak percaya. Padahal saya sering bilang itu kan kutipan dari pidato Pak Mitro tahun 91 kalau nggak salah dulu itu. Pidato Pak Mitro di pertemuan Ikatan Sarjana Ekonomi di Surabaya. Kebocoran APBN dan sebagainya. IC. Nah sekarang beliau lakukan dan betul, Bang. Saya sendiri termasuk yang melihat luar biasa itu. Itu betul-betul ya coba mikir sendirilah, ya kan? Ya kayak kita lah, Bang, ya terbiasa duit banyak kan, ugal-ugalan gitu. Terus sekarang duit kita diambil setengah. Bisa hidup nggak? Bisa, cuman kita jadi mikirnya panjang. Iya. Bahwa bener ya yang kemarin itu sebenarnya pos ini nggak bener, yang ini nggak bener. Itu diam aja, Bang, itu disikat, itu jadi. Itu luar biasa, Bang. Lalu setelah itu dari penghematan itu dikasih ke makan bergizi, Bang. 100 triliun gitu. Sehingga makan bergizi sekarang menjadi 171 triliun. Kita lihat anak-anak kita mulai makan, Bang, ya. Ini satu program yang memang beliau janjikan dan itu sedang bergulir gitu di tengah masyarakat kita, dan siapa yang nggak gembira bahwa masih ada masalah. Iyalah, semua juga sesuatu yang baru. Proses transisi begini kan nggak mudah ya. Jadi memang kita harus siap, Bang, dengan Pak Prabowo itu dengan pada 3 tataran gitu ya. Pertama-tama ya kita harus siap ini ada perubahan cara berpikir. Gitu. Pak Prabowo kan paling sering menggunakan kata-kata saya sudah terlalu lama jadi orang Indonesia. Untuk merefleksi bahwa banyak kelemahan-kelemahan diri kita yang harus kita perbaiki. Ya, terlalu suka basa-basi kan. Kemudian kalau pakai kategorinya Pak Kuncharaningrat dulu atau Pak Mokhtar Lubis itu kan tidak rasional, ya kan. Ya, kemudian itu tadi pendekatannya irasional, kadang-kadang berpikirnya itu mistis gitu. Kok bisa ada satu praktek yang begitu lama berjalan, kalau ditanya ini gunanya apa, orang bisa nggak jawab, Bang. Iya. Karena dianggap yang rutin itu adalah segala-galanya, padahal yang rutin itu nggak ada gunanya. Nah, coba kita mulai
istilahnya itu berefleksi bahwa Pak Prabowo itu pada level berpikir ini mengajak kita berpikir agak tajam. Ayo berpikir. Dan yang kedua ya cara kerja kita harus kita perbaiki, ya kan? Kalau kata Albert Einstein kan, dia bilang definisi daripada kegilaan itu dia bilang mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda, dia bilang. Insanity kata dia itu doing the same thing over and over but expecting a different result, ya. Jadi ya kita nggak bakalan jadi bangsa besar, menjadi negara superpower, ya kan? Rakyat kita sejahtera, ekonomi kita tumbuh, teknologi kita maju, ya kan? Wibawa kita diterima dan dianggap oleh seluruh dunia. Kalau kita melakukan hal yang sama dan tidak ada perubahan, itu beliau cara kerja beliau terapkan gitu, dan dalam arahan-arahan beliau itu suruh kita itu berpikir dengan cara kerja baru. Barulah yang ketiga saya kira setelah kita mengikuti cara berpikir beliau dan cara kerja beliau, menurut saya yang paling penting dari beliau itu adalah kehadirannya untuk menjadi role model, dan itu harus menjadi contoh kita. Jadi suatu hari itu Bang di Magelang tuh, saya terharu melihat keadaannya, karena di Magelang itu kita duduk dengan manusia yang harusnya nggak bisa ketemu, itu tuh bisa ketemu Bang. Tiba-tiba beliau itu menjadi solidarity maker gitu, bahwa kita kemudian akhirnya bisa nyatu kayak gini. Saya lihat ada yang bekas selama ini nggak pernah ketemu, musuhan gitu. Termasuk juga dengan beliau, tapi tiba-tiba kita semua ada dalam satu meja, ya, olahraga bersama, baris berbaris, kemudian kita makan bareng secara terpimpin gitu Bang. Itu satu yang lama kita rindukan, bahwa bangsa besar ini tiba-tiba bisa berbaris, bisa duduk bareng, itu lama itu Bang. Dan sekarang harusnya ini kita maintain dengan itikat baik. Iya. Bahwa maksud baik Pak Prabowo, ya, beliau menyatukan kita itu karena kita punya tujuan dan cita-cita besar yang secara bersama-sama harus kita usung gitu. Saya kira itu yang saya rasakan selama ini. Saya sendiri membayangkan ya, sosoknya Prabowo ini tentu orang tahulah dari segi intelektualitas, orang yang baca buku, ya, berpendidikan, dari keluarganya juga orang berpendidikan, kemudian apalagi sudah menulis buku, ya. Tuh, kemudian saya kira sikap, kalau kita sebut sebagai militer, kan suka disebut sebagai sikap prajurit, ya, bukan dari konteks kepangkatan, tetapi kan dari konteks konsistensi dan kesetiaan, ya. Ya, kita lihat dari situ, itu kan memang menonjol dari figurnya Prabowo ini. Nah, ini kan menjadi modal besar. Bahkan saya sering mencontohkan ini, kalau Prabowo ini ibarat macan. Ya. Macan tuh tahu apa yang dia, bagaimana dia menangkap, bagaimana dia harus mencekik, bagaimana dia harus merangkul, kan gitu. Nah, tapi ini macan yang tidak marah, yang lagi ingin mengayomi, kan, kalau bekerja sama. Jangan bikin dia marah gitu loh. Jangan bikin dia kesel. Ya kan, oleh karena itu tadi konsolidasi semuanya itu kan memang harus ada berjalan secara continuity, ya. Nah, supaya kukunya nggak keluar gitu loh. Betul. Ya, jadi itu yang saya lihat dari figurnya ini. Kalau Bung melihatnya gimana? Ya memang kan itu yang saya bilang, ya, kita bersyukur sekarang tiba-tiba langsung punya presiden yang teruji dalam sejarah, berpengalaman, dan umurnya itu Bang sama dengan umur dari pemimpin-pemimpin yang senior di dunia ini. Beliau lebih muda 3 tahun dari Pak Anwar Ibrahim kalau nggak salah, ya. Di tetangga kita di Malaysia. Mungkin kemarin dengan Biden beliau jauh lebih muda, ya. Mungkin dengan Trump ini setahu saya
lebih muda dari Trump, ya, atau sama lah mungkin dengan Trump, dengan Lula, ya kan, dengan Putin. Putin. Tapi kalau bicara pengalaman, orang kayak Erdogan itu, Orban, Xi Jinping, Modi, ini kan among the seniors, Bang, di kepemimpinan global. Dan abang lihat aja bagaimana Pak Prabowo, saya kebetulan nemani beliau ketemu beberapa kepala negara, langsung, Bang. Jadi confident-nya, penerimaan negara lain, termasuk yang saya ikut itu kan waktu ke Beijing, diterima oleh Xi Jinping, itu lain, Bang. Itu ada wibawa, dan wibawa itu menimbulkan keakraban, Bang. Sehingga ada banyak hal dengan kasarkannya itu, sekali ngomong, sekali telepon, itu jalan, Bang. Dengan negara-negara lain, dengan disambut luar biasa, Bang. Abang lihat cara dia disambut di China, di India, ya, di Uni Emirat Arab, ya, kemudian di Malaysia, ya. Kemudian beliau juga nyambut luar biasa, ngelihat kesannya Perdana Menteri Jepang kaget sekali disambut oleh beliau, dan begitu banyak pejabat yang secara resiprokal itu memang melihat Pak Prabowo ini baru 100 hari atau kurang waktu itu udah duduk kayak orang yang sudah berkuasa 2 periode gitu, Bang. Saking beliau jejaknya tuh, tahu apa yang harus diomongkan. Ya kan, kartu-kartu dalam permainan itu membuat permainan itu jadi nampak luar biasa. Yeah. Jadi itu modal bukan cuma bagi beliau, tapi bagi kita semua untuk meletakkan Indonesia dalam satu posisi. Ini negara siap jadi pemain besar, ya kan? Ini negara siap untuk harus kita perhitungkan dalam permainan ini. Makanya beliau sederhana kalau ketemu pemimpin-pemimpin negara yang di dunia ini beda blok gitu, Bang, ya. Ya beliau letakkan diri di tengah aja. Kami menjalankan mandat rakyat dan kami tujuannya cuma bikin sejahtera rakyat. Rakyat kami diakui oleh beliau waktu forum APEC G20, beliau akui masyarakat kami masih banyak yang miskin, kami perlu memberi makan kepada anak-anak, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu beliau katakan dan beliau akui dan membuat orang lain menerima. Kalau beliau dekat dengan China, yang anti China jangan marah. Kalau beliau kemudian diakrab, diterima di Eropa, yang mungkin yang anti Eropa nggak terima, karena ini semua adalah dalam rangka menjalankan misi rakyat. Dan Pak Prabowo capable untuk itu, untuk berbicara on behalf daripada rakyatnya sendiri. Bukan kemudian kayak kemarin masuk BRIC begitu kan, orang khawatir. Beliau bilang ya kita cuma mau cari pasar tambahan, kita cuma mau cari teman yang lebih banyak untuk mensejahterakan rakyat. Salahnya apa? Kata beliau kan. Mau perang apa? Gak ada gunanya itu perang. Ini rakyat kita susah, bos, ya kan? Kita bangun rakyat kita biar mereka gak miskin, punya pekerjaan, punya kehidupan yang layak. Itu aja kerjaan kita. Ngapain ngomong blok politik lah, permusuhan, perang segala macam. Itu omong kosong, Bang. Itu kekeliruan dalam bernegara gitu. Meskipun beliau seorang tentara, civis pacem parabellum. Kalau orang mau damai, siapkan perang, beliau tahu juga rumus itu. Tapi kita punya masalah esensial. Nggak ada negara yang bisa kuat kalau rakyatnya susah, Bang. Karena itu rakyatnya harus diperbaiki hidupnya, dan itu hanya mungkin kalau negaranya berbuat profesional, berbuat adil, ya, berhemat, fokus, tajam. Nah itulah yang beliau kejar hari-hari ini, Bang, yang kita mesti memberikan ya kita bersyukur kita punya Pak Prabowo sekarang ini gitu, Bang. Makanya saya katakan di awal tadi, Bang, yang harus menyadari leadership Pak Prabowo ini adalah kita sendiri yang berada di dalam, supaya kita mengambil cara untuk mempercepat, mengakselerasi proses dari cita-cita dan mimpi beliau gitu. Karena pada dasarnya beliau sering memakai kata ambil cara yang paling cepat yang bisa kita lakukan, ya.
itu bukan melanggar hukum. Tapi beliau bilang, kalau hukumnya menghambat, kita bikin hukum baru. Gitu. Kalau institusinya menghambat, kita perbaiki institusinya atau kita bikin institusi baru. Bahkan beliau mengatakan, kalau personalianya atau orangnya yang menghambat, ya kita cari orang baru, kan begitu. Tapi semua itu adalah akumulasi dari keinginan baik atas cita-cita besar yang ada tadi itu. Dan saya kira, saya percaya, dan saya termasuk yang sebenarnya ingin Pak Prabowo itu dalam sistem kita 5 tahunan ini, Bang ya. Saya termasuk yang menginginkan beliau itu bertahan 2 periode, Bang. Karena sepertinya sekarang ini menjadi syarat dari satu konsolidasi. Pemimpin-pemimpin yang membuat dan membawa negaranya pada kekuatan sekarang ini juga karena ada luxury of time untuk memimpin agak lama. Tapi itu menegaskan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang tepat, dan kita sedang mengendarai kendaraan yang sedang melaju kencang menuju masa